Negara jangan kendor, gedor terus Rizik CS oleh penulis Panjatha di seword.com. Selamat datang kembali di channel Berita Politik. Kenyataan yang kini didapatkan Rizik Syihab CS pasca kepulangan sang imam besar ke tanah air pastinya menyakitkan hati mereka. Bayangkan, setibanya dia pada 10 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, masa simpatisannya yang melumpuhkan bandara pasti membuat mereka merasa sebagai pemilik tunggal negeri ini. Padahal kondisi nasional sedang pandemi, dan setiap daerah berjibaku untuk menurunkan angka orang yang tertular COVID-19. DKI Jakarta dan sekitarnya, Banten dan Jawa Barat, termasuk kawasan yang cukup tinggi tingkat pemaparannya. Jakarta bahkan masih menerapkan aturan PSBB. Namun semua kondisi genting dan peraturan yang mengikatnya dilabrak begitu saja oleh Rizik Syihab dan kelompoknya. Dengan anteng, mereka memenuhi kawasan bandara tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Bahkan mereka merusak bandara serta menimbulkan kemacetan. Paling cuma masker yang tampak dikenakan oleh sebagian besar peserta, sekalipun banyak yang tidak menutupi hidung dan mulut, dan itu sama saja dengan tidak menggunakan masker. Rizik Syihab yang pada waktu itu agaknya sudah merasa dirinya sebagai seorang raja, warawiri pula ke Tebet dan Bogor tanpa ada pemerintah daerah yang kuasa menghalangi, apalagi membubarkan kerumunan massa yang mengiringinya. Luar biasa. Padahal seseorang yang baru datang dari luar negeri seharusnya menjalani isolasi mandiri. Namun hal ini tidak berlaku bagi Rizik Syihab dan kelompoknya. Kegilaan ini terus berlanjut dengan acara keagamaan yang penuh dengan orasi yang tidak pas dengan keagungan acara itu sendiri. Memang sungguh tidak masuk di akal. Di acara keagamaan yang sakral dan mulia itu, justru lonte pun dibahas dan dijadikan olok-olok. Bahkan aparat negara pun diseret-seret dalam orasinya, seolah-olah hanya Rizik dan kelompok yang benar di negeri ini. Padahal kalau dipikir, apa sih yang sudah dilakukan oleh Rizik dan kelompoknya bagi kemaslahatan bangsa dan negara ini? Nyaris tidak ada. Tapi bulan madu itu hanya berlangsung beberapa hari bagi Rizik Syihab dan kelompoknya. Negara lewat TNI memperlihatkan eksistensinya sebagai pengawal dan pengaman yang berdaulat di atas negeri ini. Baliho-baliho bergambar Rizik yang selama 3 bulan ini bertebaran di berbagai lokasi, satu persatu ditumbangkan. Selain liar, juga tidak elok dipandang mata. Apalagi tulisan yang tertera di sana, revolusi akhlak, sangat tidak sesuai dengan akhlak mereka yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan. Soal ini, sebuah media Australia di Australian, edisi 13 November 2020, dengan jeli dan cerdas menyoroti dengan berita yang diberi judul Ex-Foreign Fugitive Returns to Launch Moral Revolution. Telak, seluruh dunia pasti tertawa-tawa. Mosok oknum yang tersangkut kasus porno aksi tiba-tiba ingin mengoreksi akhlak bangsa Indonesia? Maka ketika poster-poster Rizik dibabat habis di berbagai tempat, hal itu mestinya didukung dan disyukuri oleh FPI dan simpatisannya. Sebab orang-orang melihat foto di baliho itu, yang ingin diingat adalah soal kasus-kasus hukum yang kini masih menjerat sang imam besar tersebut, terutama chattingan yang aduhai itu loh. Belum lagi ketika ada anak bertanya pada bapaknya, foto siapakah gerangan itu? Orang tua yang baik dan bertanggung jawab pasti memberikan jawaban yang jujur. Salah satunya mungkin merujuk pada judul berita pada media Australia tadi. Sebab kalau si bapak misalnya mengatakan bahwa orang itu pejuang akhlak atau moralitas bangsa, sama saja telah membohongi anaknya. Pencopotan baliho Rizik memang mendapat kecaman dan olok-olok dari simpatisannya. Namun seluruh elemen bangsa tampak mendukung TNI dalam gerakan sapu bersih itu. Sebab ingat, TNI pada dasarnya tidak sekedar menertibkan baliho, namun mengenyahkan ancaman yang sedang mengintai bangsa dan negara ini. Adalah lebih baik memadamkan api kecil ketika dia masih kecil, ketimbang nanti repot dan susah mengerahkan tim pemadam api jika sudah membesar dan membakar satu kawasan. TNI tidak perlu menghiraukan berbagai komentar miring atau bahkan statement yang kini nadanya menghibah-hibah dari kelompok Rizik Syihab. Jika sekarang ada statement bahwa Rizik dan FPI-nya tidak pernah memusuhi TNI dan pemerintah, itu cuma bualan yang pantas jadi bahan tertawaan. Jejak digital sangat banyak. Bagaimana pentolan mereka yang memiliki segudang kasus hukum itu seenaknya saja mengolok-olok pemerintah dan aparat selama bertahun-tahun mendiamkan saja ulahnya itu. Kini kesabaran itu sudah habis.
Tak ada lagi kompromi terhadap kelompok-kelompok ekstremis agama yang tujuannya hanya mengacau negara. Ketegasan aparat ini memberangus pengasong agama ini sekaligus juga menyadarkan dan mencerdaskan masyarakat awam bahwa agama itu mengajarkan kedamaian dan perdamaian. Maka teruslah TNI mengikis gerombolan itu sampai ke akar-akarnya. Ingat, saat ini mereka kemungkinan sedang tiarap sambil menyusun kekuatan dan strategi. Yang pasti, cita-cita mereka untuk merusak ideologi luhur Pancasila dan UUD 1945 tidak akan pernah hilang. Jadi membiarkan mereka beraktivitas dan menyusup ke segala lini sama saja dengan bunuh diri. Tak ada lagi kompromi. Bubarkan saja ormas-ormas yang hanya menjadi duri dalam daging negeri ini. Dukungan masyarakat tampak lewat karangan bunga yang kini memenuhi halaman markas Kodam Jaya. Bagi Fadli John, karangan bunga yang dikirim masyarakat itu sesuatu yang sia-sia.